for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Mulai dari yang sebelah kiri. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Ferulinsa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elis. Izin memperkenalkan diri, nama saya Media Oktaviantri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kurniawanti. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rodiatul Jana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerajaan Mataram Majapahit. Mulai dari saya. Sejarah kerajaan Majapahit. Secara harfiah, kerajaan Majapahit adalah suatu kerajaan yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi dan berpusat di Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di daerah Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan ini pernah menguasai sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Bali, dan banyak wilayah lain di Nusantara. Satu, asal-usul kerajaan Majapahit. Sesudah Singasari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290. Kubilai Khan dari Cina tertarik pada kekuasaan Majapahit yang meningkat. Namun pada tahun 1293, seorang pemberontak dari Kediri bernama Jayakatwang sudah membunuh Kartanegara. Serta Rajasa atau Raden Wijaya, yaitu anak menantu Kartanegara, kemudian bersekutu dengan orang Mongol untuk melawan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang meninggal, ia menyuruh pasukan Mongol untuk kembali dengan cara paksa. Pada tahun 1923 itu pula Raden Wijaya membangun sebuah kerajaan yang kemudian ia beri nama Majapahit. Dua, letak kerajaan Majapahit. Pada tahun 1293 Raden Wijaya membangun keraton Majapahit pada sekitar daerah Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tahun 1350 kerajaan Majapahit dipindahkan ke daerah Trawulan pada masa Raja Hayam Wuruk. 3. Sumber sejarah Majapahit. Dari sumber sejarah Majapahit dapat disimpulkan menjadi dua sumber, yaitu kitab sastra dan kronik Cina. Dari kitab sastra, kitab Pararaton menceritakan tentang Raja-Raja Singosari, juga menjelaskan tentang Raja-Raja Majapahit. Terima kasih. Prasasti Butak mengisahkan peristiwa keruntuhan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan Majapahit. C. Kitab Kutara Manawa berisikan tentang aturan hukum di Majapahit. D. Kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Surakarta pada tahun 1365 yang menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. E. Kitab Usaha Jawa menjelaskan tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada dan Haryadam. Buku Yingyai menceritakan tentang keadaan masyarakat dan kota Majapahit tahun 1418. Masa Prasasti Butak mengisahkan peristiwa keruntuhan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan Majapahit. Kitab Kutara Manawa berisikan tentang aturan hukum di Majapahit. Kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 yang menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. Kitab Usaha Jawa menjelaskan tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada dan Haryadama. Dari kronik Cina, buku Yingyai menceritakan tentang keadaan masyarakat dan kota Majapahit tahun 1418. Masa dinasti Ming menceritakan tentang struktur dan filsafat Majapahit pada tahun 1368 sampai dengan 1643. Berita Portugis 1518 yang menceritakan tentang budaya Majapahit. Raja-Raja Majapahit. Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuana, Tunggadewi, Hayam Wuruk, Ratu Kusuma Wardani, Dewi Suhita, B. Tumapel, B. Kahuripan. Pertama yang memimpin Majapahit bergelar Kertajasa Yang Wardana. Ia memimpin Majapahit dari tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Beliau menikah dengan keempat putri Kertanegara, yaitu Dia Dewi Tibuaneswari Permaisuri, Dia Dewi Narenda Ruduhita, Dia Dewi Prajna Pamarita, dan Dia Dewi Gayatri. Langkah Raden Wijaya mengawini putri-putri Kartanegara diduga berlatar belakang politik agar tidak terjadi perebutan kekuasaan. Jayanegara. Setelah Raden Wijaya meninggal, tahta digantikan oleh Jayanegara atau Kalagemat pada tahun 1309 Masehi. Beliau merupakan raja yang lemah sehingga banyak terjadi pemberontakan. Pada saat ini Gajah Mada memegang jabatan sebagai kepala Bayangkari. Beberapa pemberontakan yang terjadi yaitu: 1. Pemberontakan Ronggolawe dapat diatasi. Pemberontakan Lembu Sora dapat dipadamkan. Pemberontakan Nambi dapat diatasi. Pemberontakan Putih pada tahun 1919 yang kemudian dapat diatasi berkat jasa Gajah Mada. Dan atas jasanya tersebut, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan pada tahun 1321. Gajah Mada diangkat menjadi Patih Daha. Raja Jayanegara pada tahun 1328 meninggal dunia karena dibunuh Tanca, dokter istana. Gajah Mada turun tangan untuk membunuh Tanca. Pada masa awal ini memang terjadi banyak pergolakan.
Tribuana Tunggadewi. Karena Janaka tidak mempunyai putra, tahta seharusnya jatuh ke tangan Gayatri. Karena Gayatri memilih menjadi biksuni, maka Tribuana Tunggadewi putrinya ditunjuk sebagai wakil dan diangkat menjadi raja ketiga. Digelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani pada tahun 1328. Terima kasih. Pada zaman kekuasaannya, Gajah Mada diangkat sebagai patih Majapahit. Pada saat pelantikan, ia mengucapkan sebuah sumpah yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ini adalah awal permulaan zaman keemasan Majapahit. Namun pada tahun 1350, Gayatri wafat. Maka Tribuana Tunggadewi yang merupakan wakil ibunya segera turun tahta, menyerahkan tahtanya kepada putranya yaitu Hayam Wuruk. Di bawah ini pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1387, Majapahit mencapai zaman keemasannya. Cita-cita Gajah Mada yang diucapkan lewat Sumpah Palapa yang disebut pula sebagai wawasan Nusantara II dapat tercapai. Wilayah Majapahit hampir sama dengan wilayah Republik Indonesia, maka Majapahit disebut sebagai negara maritim nasional II. Berikut ini adalah peta kekuasaan Majapahit. Ratu Kusumawardhani. Kusumawardhani merupakan putri Hayam Wuruk yang kemudian diangkat menjadi raja pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Pada masa pemerintahannya terjadi perang saudara antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana yang disebut Perang Pregreg. Dia kemudian berakhir dengan terbunuhnya Wirabhumi. Sedangkan raja-raja yang lain tidak terlalu dijelaskan secara detail pada sumber-sumber sejarah Majapahit, karena raja-raja yang lain tidak terlalu penting kedudukannya di kerajaan Majapahit. Raja-raja itu meliputi Dewi Suhita 1429 sampai 1447 Masehi, Bahri Tumafel 1447 sampai 1451 Masehi, Bahre Kahuripan 1451 sampai 1453 Masehi, Purwawisesa 1457 sampai 1467 Masehi, Pandan Salas 1467 sampai 1478 Masehi. Keruntuhan Majapahit. Keruntuhannya kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu meliputi faktor politik. Dalam negeri, kesatuan Majapahit itu berkat kekuatan Gajah Mada. Tetapi setelah Gajah Mada meninggal, banyak daerah Cina yang otonom, tak menyebar pajak, dan meninggalkan Majapahit. B. Faktor ekonomi. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, sudah mulai berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Islam. Karena itu, para pengikut Majapahit sudah mulai meninggalkan Majapahit sedikit demi sedikit untuk berpindah ke kerajaan Islam tersebut. C. Faktor agama. Perbedaan ideologi. Penyebaran Islam di Asia Tenggara melalui jalur perdagangan yang lebih dulu berpengaruh adalah bandar. Maka bandar Majapahit beragama Islam, tetapi Majapahit masih Hindu. Para bandar pun menentang Majapahit dan meninggalkan Majapahit. D. Faktor perselisihan. Sebelum Majapahit runtuh, terjadi perang saudara atau perang Paregreg pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana yang akhirnya Wirabhumi meninggal dunia. Terjadi pergantian raja yang dipertengkarkan pada tahun 1450-an. Pemberontakan mendasar yang dilancarkan oleh seorang bangsawan pada tahun 1468. Peninggalan Majapahit. Ketika Majapahit mengalami keruntuhan, Majapahit meninggalkan beberapa peninggalan. Peninggalan-peninggalan itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu bangunan candi-candi dan karya sastra. Salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang sampai ke kita adalah candi. Candi berasal dari kata Candikagraha atau Candigraha yang berarti rumah untuk Dewi Candi. Berikut ini adalah candi. 1. Candi Tikus. Candi Tikus terletak di Duku Dinuk, Desa Temon dan Kecamatan Trowulan. 2. Candi Sukuh. Candi ini terletak di Desa Brejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan. 3. Candi Surawana. Candi ini terletak di Desa Canggut, Kabupaten Kediri. Bangunan ini terdapat dari bahan batu andresit. 4. Candi Ratu. Candi ini terletak di Duku Jambu Mentre, Desa Bejijong. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-15 Masehi dan candi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan. 5. Candi Minakhinda. Candi Minakhinda terletak di Duku Unggahan, Desa Temon, Kecamatan Trowulan. Candi ini disebut pula Sanggar Panelengan. Fungsi dari candi ini adalah sebagai tempat pemujaan. Candi Rimbi. Candi Rimbi terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang dibangun sekitar abad ke-14.
Candi Kontes. Candi ini terletak di Desa Kontes, Kecamatan Gadusari, Kabupaten Blitar. Candi Kontes ini dibangun pada tahun 1300 dan 1301. Candi Kedaton. Candi Jago. Candi ini berupa sebuah makam seseorang yang bernama Ranggawuni yang terletak di Desa Tumpang, dekat Malang. 10. Candi Penataran. 11. Candi Jedong. 7. Karya sastra. Saat Majapahit runtuh, Majapahit tidak hanya meninggalkan budaya materi yang berupa candi-candi, tetapi Majapahit juga meninggalkan peninggalan yang berupa karya-karya sastra. Karya sastra itu meliputi 1. Nenggara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 yang menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. 2. Parara tentang Raja-Raja Singosari juga menjelaskan tentang Raja-Raja Majapahit. 3. Sutasoma. Kitab ini ditulis oleh Empu Tantulan. Kitab ini berisikan tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia. 1. Candi Suku. Candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang pertama adalah Candi Suku. Candi ini terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Berbeda dengan candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit lainnya, Candi Suku dianggap memiliki bentuk yang tidak lazim. Di sekitar reruntuhan bangunan ini banyak ditemukan objek lingga dan yoni yang menjadi perlambangan seksualitas. 2. Candi Ceto. Candi Ceto terletak di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit ini diperkirakan berasal dari masa akhir keruntuhan Kerajaan Majapahit sebelum menjelang keruntuhannya, atau tepatnya sekitar abad ke-15 Masehi. Candi ini ditemukan pada tahun 1842 berkat tulisan arkeolog Belanda bernama Pandelis. Candi Pari. Candi Pari adalah candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Candi yang diperkirakan dibangun pada pemerintahan Prabu Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi ini terletak sekitar 2 km arah barat laut semburan pusat lumpur panas Lapindo Brantas. Candi Jabung. Candi Jabung terletak di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Meski hanya terbuat dari susunan batu bata merah, bangunan candi ini nyatanya dapat bertahan lintas zaman saat lawatannya keliling. Di peninggalan Kerajaan Majapahit ini. Gapura Wringin Lawang. Gapura Wringin Lawang terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Terbuat dari bata merah, bangunan yang tingginya 15,5 meter ini diperkirakan dibangun di abad ke-14 Masehi. Gaya arsitekturnya yang mirip dengan Candi Bentar membuat banyak ahli yang berspekulasi dan menyebut jika bangunan ini merupakan pintu gerbang untuk memasuki kediaman Majapahit Gajah Mada. Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu terletak di Desa Tenun, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Diperkirakan bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit ini dibangun pada abad ke-14 Masehi. Dalam kitab Negara Kertagama, gapura ini disebut berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam sebuah bangunan suci yang memperingati wafatnya Raja Jaya Negara. Candi Brahu. Candi Brahu adalah salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di kawasan situs arkeologi Trawulan. Tempatnya berada di Desa Bejigong, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam prasasti yang dibuat MPU Sendok disebut bahwa Candi Brahu berfungsi sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Majapahit. 8. Candi Tikus. Candi Tikus sama seperti Candi Brahu. Candi Tikus juga terletak di situs arkeologi Trawulan. Tepatnya berada di Duku Jambu Mente, Desa Bejigong, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Candi peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit ini dinamai Candi Tikus karena di awal penemuannya warga melihat bangunan ini menjadi sarang bagi tikus liar. Terima kasih. 9. Candi Surawana. Candi Surawana terletak di Desa Canggu, Kecamatan Parai, Kediri, Jawa Timur. Tepatnya berada sekitar 25 km timur laut kota Kediri. Candi yang sesungguhnya bernama Candi Wisnubawanapura ini dibangun di abad 14 Masehi. Pembangunannya ditujukan untuk memuliakan Brewengker. Brewengker adalah seorang raja dari Kerajaan Wengker, kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Udah, simpulan.
Kesimpulan yang dapat kami sampaikan, adapun kesimpulan dari makalah ini adalah pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapiknya Gajah Mada di bawah perintah Gajah Mada 1313 hingga 1364. Majapahit menguasai lebih banyak wilayah menurut Kakawin Nagara Kretagama Pupuh Barahya. Daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Sumenajung, Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, sebagian kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan kemaharajaan Majapahit. Ini saja yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.